Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, barangkali sebelum dimulai kultum, barangkali permohonan maaf terlebih dahulu dari saya, karena diri pribadi ini masih fakir dalam ilmu agama, jadi mohon bimbingan serta koreksi barangkali ada kesalahan dari yang saya paparkan. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 yang bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Barangkali ada sedikit clue yang akan saya sampaikan ini adalah perjalanan setelah kematian, dan yang akan saya sampaikan itu mungkin hanya cukup pada konsepnya saja karena waktu yang terbatas. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kematian ini adalah satu hal yang pasti yang akan dilalui oleh setiap individu, oleh setiap manusia, bahkan makhluk seluruhnya yang bernyawa, bahkan para malaikat, jin, tumbuhan, hewan, segala yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya, kita selaku seorang mukmin sejatinya harus punya prinsip untuk bagaimana caranya kita mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Karena kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian adalah perjalanan awal dari perjalanan panjang yang akan kita lalui. Yang pertama, setelah kita meninggal, ketika tiga langkah orang yang telah menguburkan si jenazah, maka si jenazah itu akan ditanyai dalam kuburnya. Nah, ketika seorang mukmin jenazahnya, maka si orang mukmin itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, dan dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Ia akan dihamparkan permadani-permadani dari surga. Sedangkan beda halnya situasi orang kafir, munafik, fasik. Nah, mereka ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka mulutnya tidak bisa berkata-kata karena amalan yang dilakukan ketika di dunia itu amalan yang sia-sia. Nah, maka dari itu setelah melewati fase alam barzakh, maka seluruh manusia itu akan dibangkitkan di alam kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia yang diciptakan mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang diciptakan itu dikumpulkan di satu padang pasir yang sangat luas, yang luasnya itu seluas mata memandang. Dan di padang mahsyar itu keadaannya matahari itu jaraknya hanya 7 hasta. Nah, 7 hasta ini wallahu alam ya, barangkali 7 inci atau 7 hasta secara perhitungan matematika. Yang jelas matahari itu sangat dekat. Keadaan di sana sangat mengerikan. Bahkan seluruh umat itu ingin
meminta pertolongan atau syafaat kepada Rasul-Rasul, kepada Nabi-Nabi yang dimulai kepada Nabi Adam. Namun ketika umat meminta syafaat kepada Nabi Adam pun merisaukan keadaan dirinya sendiri karena ketika di dunia ia pernah melakukan perbuatan dosa. Maka dari Nabi Adam dioper kepada Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Nuh mengoper kepada Nabi Ibrahim tidak bisa, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang selama di dunia melakukan amal-amal kebajikan. Maka hadirin sekalian, saya mengajak, mumpung kita masih diberikan umur, mari kita perbanyak amal-amal kebajikan serta perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah dan Rasulnya lah yang hanya akan bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil mahsyar, di yaumil akhir. Nah, rekan-rekan sekalian, di yaumil mahsyar itu keadaannya sangat mengerikan, bahkan tidak bisa dipikirkan oleh akal kita. Mungkin kalau misalkan di dunia itu tsunami ya, barangkali fenomena tsunami itu sudah sangat mengerikan. Tapi keadaan di alam mahsyar itu jutaan bahkan triliun kali lipat dari peristiwa tsunami. Bahkan dikisahkan di alam mahsyar itu seluruh manusia itu tidak ada yang memakai kain sehelai pun. Artinya seluruh manusia itu bertelanjang bulat. Maka Siti Fatimah pada saat itu protes kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Allah, saya ketika di dunia selalu menjaga aurat saya, tapi kenapa nanti di yaumil mahsyar seluruh manusia itu bertelanjang bulat? Lalu gimana dong aurat saya?" Nah, Rasulullah pun menjawab, jangankan untuk misalkan kalau bahasa kitanya cari kesempatan dan kesempitan gitu ya, jangankan untuk seperti itu, memikirkan nasibnya di neraka atau di surga itu sangat mengerikan dan tidak ada pikiran untuk ke sana, saking mengerikannya keadaan di sana. Barangkali seperti itu, sahabat, keadaan di yaumil mahsyar. Lalu ketika dikumpulkan meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, setelah yaumil mahsyar maka akan ada hari di mana amal seluruh manusia itu dihisab, dihitung dan ditimbang. Ketika sudah melalui proses dihitung dan ditimbang amalannya, maka untuk manusia yang amalan baiknya melebihi amal keburukannya, maka ia akan mendapatkan surganya Allah. Namun ketika manusia itu amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya, maka ia akan merasakan pedihnya azab neraka. Namun sebelum itu seluruh manusia itu akan melewati yang namanya sirat. Pernah dengar sirat? Jembatan Siratal Mustaqim yang tebalnya itu ibarat sehelai rambut yang dibelah 7. Nah, saking tipisnya akan tetapi untuk manusia yang amal kebajikannya sangat banyak ketika di dunia, maka ada yang melewati sirat itu seperti kecepatan cahaya dulu, kecepatan cahaya sangat cepat gitu. Lalu ada yang seperti kecepatan kilat, lalu ada yang seperti kecepatan angin, lalu ada yang seperti orang yang menunggangi kuda, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang sambil merangkak, ada yang sambil bergelantungan, dan bahkan baru saja menginjakkan satu langkah menuju sirat, dia langsung terjatuh ke dalam lubang neraka. Nauzubillah dari. Nah, rekan-rekan sekalian, terakhir saya ingin memberikan gambaran keadaan di surga dan di neraka. Namun sebelumnya saya pengen kesepakatan dari teman-teman dulu. Ingin dengar neraka atau surga dulu? Oke, neraka. Rekan-rekan sekalian, neraka itu dalamnya teman-teman pernah melihat pesawat jatuh nggak? Nah, ketika pesawat jatuh dari langit itu kira-kira berapa waktunya ketika jatuh ke darat? Mungkin hanya semenit ya?
sekitar 1 menit. Namun, ya, namun digambarkan kedalaman neraka itu ketika satu batu yang sangat besar 7 kali unta dijatuhkan dari dijatuhkan ya, terus menuju ke dasar neraka, itu lamanya 70 tahun perjalanan. Maka itu menggambarkan betapa dalamnya neraka. Lalu penghuni neraka itu besaran giginya saja itu sebesar gunung Uhud. Lalu bagaimana dengan badannya dan lain sebagainya, sangat besar, dan itu menambah rasa sakit yang ia rasakan ketika di neraka. Oke, sedikit ya karena dipercepat. Lalu di surga. Nah, di surga itu rekan-rekan sekalian, kenikmatan paling rendah di surga itu ada kisahnya, tapi dipercepat saja. Kenikmatan yang dirasakan oleh manusia yang terakhir masuk surga itu seperti kenikmatan 7 kali lipatnya dunia. Kalau misalkan satu dunia saja kita kuasai, seperti siapa gitu, belum pernah ada sejarahnya orang yang menguasai dunia gitu. Tapi ketika di akhirat, manusia yang paling rendah derajatnya di surga itu kenikmatannya 7 kali lipat dunia. Apalagi orang yang derajatnya lebih tinggi lagi. Dan terakhir, siksa paling ringan di neraka itu rekan-rekan sekalian, mungkin rekan-rekan sekalian juga sudah pada tahu, itu ketika dampal ini bahasa Sundanya telapak kata nuhun, ketika telapak kakinya itu ditaruh di atas bara api neraka, maka ubun-ubunnya itu akan mendidih. Itu menggambarkan betapa panasnya bara api neraka, dan itu adalah siksa paling ringan di neraka. Terakhir, rekan-rekan sekalian sudah mendengarkan nanti perjalanan kita setelah kematian itu sangat panjang dan berat. Maka dari sekarang, mumpung teman-teman masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mati itu tidak kenal tua. Bisa jadi kita masih muda tapi sudah dipanggil oleh Allah, atau bahkan bayi atau balita pun sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan, dan itu sejatinya adalah pengingat untuk diri saya dan umumnya untuk rekan-rekan sekalian. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup udhur ila sabil rabbika bil hikmah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.